Ibu, Bapak. Halo. Bapak Ibu. Layarnya belum Ya, ada Bu. ya? Masih hitam. Masih hitam, Bu. Iya. Masih loading mungkin ya? Mungkin terkendala jaringan, Bu. Oh. Maaf Bapak Ibu ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Ya. Tampil sudah. Sudah tampil, ya. Maaf agak lama, Alhamdulillah sudah muncul screen-nya saya. Jadi kita mulai aja penggunaan Google Classroom. Jadi yang pertama sebenarnya kita buka dulu di web ya. Kalau kita menggunakan laptop, bisa cari Google Classroom, ketikkan aja Google Classroom. Kalau di handphone, wajib download aplikasinya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau anak-anak siswa kan banyak menggunakan handphone, jadi bisa download dulu di Play Store Google Classroom-nya. Jadi kalau di web, kita langsung buka aja atau ketik classroom.google.com. Nah, ini sudah terbuka layar pertamanya, yaitu Google Classroom. Untuk membuat kelas dengan menggunakan Google Classroom, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda tambah di sebelah kanan bagian atas yang dekat dengan titik yang berjumlah 9. Nah, di sini. Ini kalau menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Nanti kalau menggunakan handphone, sama aja sebenarnya ada di sebelah kanan paling atas. Nah, kita coba buat kelasnya dengan mengklik tanda tambah pada bagian atas. Nah, di sini ada pilihannya. Ada pilihan yaitu gabung ke kelas, dan yang di bawah adalah buat kelas. Nah, jadi kalau untuk para guru, itu kita diminta untuk memilih buat kelas. Tapi ketika anak-anak yang menggunakan atau murid-murid yang menggunakan kelas kita, itu dia memilih gabung ke kelas. Nah, jadi kita klik buat kelas. Nah, nanti di sini ada semacam pemberitahuan mengenai penggunaan Classroom di sekolah dan siswa ya. Ini cukup conteng saya telah membaca. Jadi sebenarnya Bapak Ibu boleh membaca dulu apa yang diberitahukan oleh Google tentang Classroom kita. Nah, di sini kita conteng dan klik lanjutkan pada bagian bawah sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan seperti pada layar, yaitu buat kelas. Jadi tergantung kelas apa yang mau Bapak Ibu buat. Kalau saya, ini karena saya mengampu mata pelajaran IPA, maka di sini bisa kita buat kelas, nama kelasnya IPA terpadu kelas 9 misal. Nah, boleh juga misalnya Bapak Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa dituliskan di situ bahasa Indonesia kelas berapa. Nah, kemudian kalau SKI atau agama Islam atau matematika bisa dituliskan sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu. Nah, di sini bagiannya, ini bisa aja Bapak Ibu tuliskan instansi Bapak Ibu atau sekolah Ibu, bisa Bapak Ibu ya. Misalnya kalau saya nih MTS N3 Banjar. Ya. Mata pelajarannya IPA dan ruangnya boleh kelasnya kelas misalnya kelas 9A. Ruang kelas 9A atau 9A aja, nggak usah pakai kelas juga boleh. Ya, Bapak Ibu. Kemudian klik buat pada bagian sebelah kanan paling bawah. Klik ini. Kita tunggu sebentar karena mungkin jaringan saya nih agak lelet di sini. Jadi agak lama loadingnya. Nah. Nah, Bapak Ibu, nanti tampilannya kalau kita menggunakan laptop membuat kelasnya, maka akan muncul seperti ini tampilan kelas kita di Google Classroom. Nah, jadi di situ ada judulnya ya, IPA Terpadu Kelas 9 MTSN 3 Banjar. Nah, Ibu Bapak, ini sebenarnya kelasnya sudah siap ya, sudah siap untuk digunakan.
mau kita kirim materi, mau kirim tugas, ya. Dan yang pertama yang pasti kalau kelasnya sudah siap, kita wajib sekali untuk menambahkan anggotanya. Nah, anggotanya dari mana? Yang pastinya anggotanya itu didapatkan dari membagikan guru yang punya kelas, membagikan kode kelas ke WA group atau ke email masing-masing siswa kita. Nah, jadi kalau ini ya kelas 9, utamanya adalah kelas 9A. Nah, kita coba aja dulu kita edit sedikit ya Bapak Ibu. Kita edit. Karena di sini terpakunya sama kelas 9, berarti kalau kelas 9-nya 9-nya ada 4, maka siswanya juga akan 4 kelas gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kelas 9 IPA kelas 9 itu boleh kita pisah-pisah menjadi kelas 9A, 9B, 9C, 9D gitu ya. Nah, di sini kita khususkan aja untuk 9A. Jadi, untuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, Bapak Ibu harus membuat masing-masing satu. 9A-nya satu, 9B-nya satu, dan 9C-nya satu. Nah, jadi penilaiannya juga enak, membagikan materinya juga enak, mengontrol absennya pun juga lebih enak, lebih mudah. Nah, ini sudah saya ganti menjadi 9A. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mengganti detail tentang kelas kita bisa di sini ya. Ada di bagian atas, pojok atas sebelah kanan yang bergambar roda ini, Bu. Nah, ini di sini. Ini bisa untuk mengganti deskripsi dari kelas kita dan untuk mengganti kode kelas kita juga bisa di sini. Nah, saya klik lagi. Nah, di sini setelannya. Nah, di sini. Kita scroll ke bawah, nanti ada setting secara umumnya. Ini ada secara umum ada kode undangan, itu diaktifkan. Kemudian linknya, nah jadi Bapak Ibu ketika mau membagikan kode kelas atau link kelas kita yang telah kita buat, bisa aja ngambil di sini ya, di settingan kita. Ada di bagian umum, link undangan. Link undangannya bisa langsung disalin Bapak Ibu nih di sini, salin link undangan. Ini bisa Ibu Bapak share atau Ibu bagikan ke dalam WA group atau email siswa-siswa kita. Jadi anak-anak atau murid-murid kita nanti tinggal mengklik situs yang telah kita bagikan. Nah, lebih gampang. Jadi langsung masuk nih anak-anaknya. Nah, kalau misalnya mau menggunakan kode kelas juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi kode kelasnya di sini nih. Ada kode kelas. Nah, yang Ibu catat adalah yang ini. OVUGJUJ. Nah, itu yang Bapak Ibu harus bagikan kepada siswa-siswa kita yang ada di WA group atau di email. Nah, untuk tampilan kelasnya, tampilkan kode kelas. Nah, maksudnya biasanya gitu ya. Karena kita kebanyakan males. Karena ada yang beberapa yang agak males untuk mencatat kode kelasnya atau link undangannya. Bisa aja nih ditampilkan kode kelasnya di luar, kemudian kita screenshotnya kita bagikan ke dalam WA group kita. Nah, untuk forumnya, kini kita setting aja ya, siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Jadi anak-anak bisa semacam kayak komentar-komentar gitu di dalam kelas kita gitu, Ibu. Misalnya kita sudah memberikan tugas. Jadi ketika anak-anak sudah membaca tugas kita perintahkan untuk memberikan komentar bahwa si siswa sudah bisa mengakses dan membaca materi dari kita gitu Bapak Ibu. Nah, jadi siswa dapat memberi komentar atau hanya pengajar yang dapat memposting, jadi siswa-siswa kita tidak bisa kasih komentar atau kasih semacam tulisan-tulisan di dalam kelas kita gitu Ibu Bapak ya. Jadi nggak ada sistem diskusi. Jadi hanya kita aja yang monoton di dalam kelas. Nah, jadi kalau di sini siswa dapat memposting dan memberikan komentar, anak-anak bisa leluasa itu bertanya di dalam kelas, kemudian bisa mengajukan pertanyaan, mengajukan sanggahan atau apapun ya Bapak Ibu. Tugas kelas di forum. Nah, untuk tugas kelas yang kita telah buat, ini bisa ditampilkan ya notifikasinya. Jadi muncul di dalam pemberitahuan, kemudian tampilkan item yang dihapus ini hanya kita yang tahu. Jadi anak-anak sebenarnya nggak bisa tahu gitu ya, apa yang telah kita hapus. Nah, ini cukup begini aja. Sudah selesai setelan kelasnya. Jadi kalau misalnya ada yang dirubah, pasti nanti tanda simpannya ini yang di pojok paling kanan atas ini akan muncul seperti warna biru. Nah, karena di sini tidak ada yang saya ganti, maka tidak muncul ya kata simpannya. Nah, kita close saja dulu. Nah, setelah itu ya Bapak Ibu coba kita buka ke anggota. Nah, kita klik anggotanya. Nah, di sini baru guru ya yang ada, yaitu saya sendiri sebagai gurunya. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam satu kelas memiliki guru IPA-nya ada 2 misalnya, atau guru agamanya ada 2, guru matematikanya ada 2, bisa aja langsung ditambahkan di sini Bapak Ibu ya, gurunya. Nah, undang pengajar.
guru kita, guru IPA aja, khusus untuk kelas IPA aja, atau kelas mapel yang Ibu ampu aja, ya. Nah, di sini. Nah, untuk siswanya, bisa saja diundang langsung melalui undang siswa yang ada di kelas kita, tapi di sini kita membutuhkan email dari siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini apa ya? Kita perlu mengumpulkan email anak-anak dulu, kemudian kita masukkan satu-satu, nanti baru kirim kodenya ke email, kirim linknya ke email anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak kita perintahkan lagi untuk membuka linknya di email, baru setelah itu bisa bergabung dengan kelas kita. Itu agak lebih panjang jalannya ya, Bapak Ibu. Kalau mau sih sebenarnya kita langsung klik aja link undangan ini, salin linknya ya. Kemudian kita bagikan ke WA group nih. Saya buka WA saya. Nah, kita bagi ke PKO 20 kelompok A ya Bapak Ibu. Saya salin di sini ya. Nah, di sini sudah muncul link yang saya salin tadi, https://classroom.google.com dengan kodenya yang tercantum. Kita langsung enter aja. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya Google Classroom di handphone kelompok A, bisa aja coba-coba dulu masuk di kelas saya. Nanti bisa kita tunjukkan kepada peserta yang lain bahwa di kelas kita sudah ada siswanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di kelompok A 20A yang menggunakan Google Classroom atau sudah mendownload di handphonenya, bisa langsung klik tautan atau link yang saya bagikan di grup saya. Nah, kita kembali ke kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan muncul sendiri siswa-siswa yang sudah bergabung dengan menggunakan tautan link yang saya bagi atau dengan menggunakan kode kelas yang ada di kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, kode kelas ini yang kita bagi juga bisa. Jadi anak-anak tinggal bergabung saja dengan menggunakan kode kelas yang dibagi oleh gurunya. Nah, untuk membuat kelas sudah selesai sampai di sini Bapak Ibu. Untuk kelanjutannya di tugas kelas, cara menggunakan tugas kelas, pilihan tugas kelas di Google Classroom, apakah bisa dilanjut? Bapak Ibu, Bu Maulida. Bu Maulida. Bu Maulida. Ya, silakan lanjut, Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi ya. Ya, jadi kelas membuat kelas di menggunakan Google Classroom sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita membuat kelas mulai awal sampai men-setting apa yang menjadi detail dari kelas kita sudah saya sampaikan. Nah, untuk penggunaan tugas kelasnya, nah ini di sini tugas kelas. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru bisa membuat materi, membuat pertanyaan, membuat tugas, uji kompetensi, atau esai sekali itu bisa ada di sini ya. Nah, di sini kalau kita membuat tugas, ataupun membuat link untuk daftar hadir siswa, itu bisa langsung di sini Bapak Ibu ya, di tugas kelas ini. Nah, jadi di sini kalau kita mengklik tugas kelas, ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada semacam tombol membuat, ya. Nah, di sini tetapkan tugas kelas Anda di sini, bisa membuat tugas dan pertanyaan. Jadi pertanyaan singkat juga bisa di sini ya. Kemudian menggunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul dan mengurutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Nah, jadi kita buat aja di sini. Kita membuat, kita klik buat. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada membuat tugas, membuat kuis, membuat pertanyaan, membuat materi, kemudian menggunakan kembali postingan bisa juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita coba aja buat materi ya Bapak Ibu ya. Nah, karena yang pertama-tama biasanya kalau nggak kuis, pretest, ya materi dulu kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Jadi kali ini saya mau coba bikin materi dulu. Nah, tampilan ketika kita mengklik membuat tugas, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini kalau di web. Sebenarnya sama aja kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan handphone sebagai media Bapak Ibu untuk membuat kelas, sebenarnya tampilannya sama aja seperti ini. Cuman mungkin kalau di laptop lebih luas aja ya Bapak Ibu, lebih lega lihatnya. Kalau di handphone kan sesuai ukuran handphone kecil gitu. Nah, kita buat aja judulnya misalnya apa ya? Sistem gerak pada manusia. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sistem gerak pada manusia. Atau bisa ditambahkan juga bab 1 misalnya. Nah, bab 1 sistem gerak pada manusia. Bapak Ibu bisa tambahkan deskripsi di sini, ini optional aja, Ibu Bapak bisa tambahkan atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Misalnya
kita mau bicarakan misalnya membahas tentang sistem gerak pada manusia, bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi tulisannya agak lambat nih Bapak Ibu. Harap maklum, mungkin laptopnya atau jaringannya agak lelet. Nah, ya, udah keluar Bapak Ibu ya. Membahas secara singkat mengenai sistem gerak yang terdapat pada manusia. Ini optional aja. Jadi tergantung Bapak Ibu mau memasukkan apapun yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, jadi deskripsinya bisa dibuat atau tidak, itu terserah. Nah, kemudian tambahkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau buat secara langsung juga boleh. Nah, kalau di sini saya karena sudah pembuat, sudah pernah membuat, jadi kita tinggal tambahkan aja. Sini. Tambahkan materinya. Nah, ada gambar klip ya Bapak Ibu. Di sini nanti kita klik, kemudian ada pilihannya. Bapak Ibu mau menambahkan materinya dari mana? Jadi materi yang telah kita buat itu boleh bentuk video, boleh bentuk PDF, boleh juga dalam bentuk PPT atau PowerPoint, kemudian dokumen, Word, boleh juga Excel juga boleh, terserah. Tapi yang pastinya harus disimpan, ya. Disimpannya di mana Bapak Ibu? Kalau saya pernah nyimpan Google Drive, bisa dicari di Google Drive. Atau bisa juga melalui link. Nah, kalau link ini biasanya kita tinggal copy paste aja link yang ada materi kita yang telah kita simpan, saya di Google Drive bisa saja. Kemudian file, ini di penyimpanan komputer kita, misalnya di drive E atau drive D, drive C, ya tergantung Bapak Ibu menyimpan filenya di mana. Kemudian bisa juga kita menambahkan YouTube. Nah, jadi kita ngambil video dari YouTube, kemudian linknya kita copy, kita masukkan deh ke YouTube-nya. Nah, bisa juga di sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya nih coba ambil dari Google Drive deh ya. Kita cari dulu di Google Drive apakah materi saya ada di situ. Ya, mohon bersabar sebentar ya Bapak Ibu. Agak lambat ini responnya. Nah, untuk yang terbaru nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, kita harus upload dulu atau dari drive saya bisa juga. Ini dari drive saya. Ternyata lambat sekali Bapak Ibu ya. Sehingga saya kurang bagus kayak di sini. Karena biasanya saya mengikuti Zoom, kemudian pelatihan-pelatihan di sekolah juga menggunakan jaringan yang ada di Banjarbaru itu sangat cepat. Ya. Jadi karena di sini saya menggunakan kuota yang biasa, mungkin ada kendala-kendala yang tidak saya ketahui, mungkin karena rumahnya ada di atas gunung mungkin ya. Jadi sinyalnya agak susah di sini. Nah, sudah muncul drive saya, Google Drive saya. Coba kita lihat di sini IPA terpadunya. Folder IPA terpadu. Ternyata nggak ada Bapak Ibu ya. Saya mungkin simpannya di drive saya yang lain mungkin ini. Karena di sini saya menggunakan akun email yang satunya. Biasanya kan saya pakai yang email untuk classroom saya yang di sekolah. Nah, ini aja. Tugas Canva, mudah-mudahan ada. Nah, jadi ini kemarin ada saya membuat tugas menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Jadi sempat simpan di drive saya, jadi saya pakai ini aja. Kebetulan ini sistem gerak. Nah, nanti ada muncul nih kotak berwarna biru, ada tuliskan satu dipilih dan sisipkan. Nah, tinggal klik aja Bapak Ibu ya, disisipkan. Nah, nanti dia akan kembali ke layar classroom kita. Nah, di sini sudah masuk terupload Bapak Ibu ya. IPA terpadu sistem gerak pada manusia. Nah, jadi untuk menambahkan file dengan menggunakan Google Drive sudah bisa ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau tambahkan lagi dari link misalnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pastekan aja link yang sudah tersedia. Nah, di sini bisa.
Ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk menambahkan materi, kemudian tambahkan lagi melalui file. Nah, di sini kita klik filenya. Nah, ini berdasarkan simpanan file kita yang ada di komputer atau yang ada di handphone. Nah, jadi sebenarnya kalau mau memasukkan materi atau membuat pertanyaan, kuis, itu lebih gampang menggunakan laptop sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa leluasa mencari file-file yang telah kita simpan. Kalau di handphone kan kita agak ribet ya, karena simpanan kita banyak kalau di handphone. Nah, kalau di komputer kan sudah yang pasti udah pasti satu tertuju pada drive B biasanya itu atau drive A gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini kita upload. Kita klik upload. Nah, kemudian browse. Ya, di browse. Atau kalau mau gampang Bapak Ibu tinggal buka foldernya, pilih filenya, kemudian tarik aja langsung ke dalam situ, ke dalam uploadan kita. Ternyata di sini nggak mau ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena kurang bagus, jadi agak lambat sedikit. Nah, udah mulai loading. Nah, filenya bisa aja pilih yang manapun Bapak Ibu suka. Nah, yang pastinya yang dibutuhkan ya Bapak Ibu. Kita boleh bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan video juga, PDF juga bisa, PPT, PowerPoint yang telah kita buat. Nah, tapi sebenarnya gini Bapak Ibu ya, kalau mau menambahkan materi itu kita apa ya, sambil dilihat apakah anak-anak ini memiliki aplikasi yang bisa menunjang untuk membuka materi kita. Contohnya saja, kita misalnya mau mengirimkan file yang berupa atau bentuknya dokumen atau Word. Nah, tidak semua anak-anak atau siswa memiliki handphone yang support dengan file yang bisa kita kirim Bapak Ibu. Nah, jadi apa ya? Terkadang kita kasih file yang kita kirim itu malah anak-anak tidak bisa buka. Kemudian juga PDF. Terkadang ada beberapa siswa yang handphonenya juga tidak support untuk membuka file PDF. Nah, karena handphonenya tipe lama mungkin ya atau RAM-nya kurang bisa juga. Nah, jadi spesifikasinya tidak memadai untuk membuka file-file seperti itu. Atau misalnya juga siswa kita tidak mampu untuk mendownload atau handphonenya tidak bisa lagi untuk mendownload aplikasi WebS misalnya ya. Nah, WPS kan bisa buka dokumen, bisa buka Excel, bisa buka PowerPoint, bisa juga buka PDF gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada salah satu kasus siswa saya yang handphonenya memang tidak support untuk membuka file-file yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa siasati dengan mengirimkan video singkat, misalnya 1 menit 2 menit untuk pembelajaran. Kemudian kalau YouTube, mungkin semua handphone bisa buka YouTube ya. Cuman takutnya link YouTube itu nanti akhirnya setelah anak-anak buka YouTube, membuka materi kita sebentar, 1 menit 2 menit, tahu-tahu nanti digunakan untuk membuka yang lain. Nah, YouTube yang lain, situs yang lain. Nah, itu kan bahaya tuh ya. Jadi alangkah baiknya kita mengirimkan file itu yang bisa diterima oleh anak-anak dan tidak membuat anak-anak itu mengarahkannya ke tempat yang lain gitu. Nah, kita coba aja yang ini. Coba aja 2 macam katrol ini ya, untuk coba-coba aja. Kemudian open. Nah, Bapak Ibu sudah muncul ya gambar yang telah kita upload tadi melalui file. Nah, layarnya cuma putih aja. Duh. Waiting for classroom. Masih suruh menunggu kita Bapak Ibu.
Maaf Bu Sophie, suaranya kurang jelas Bu. Oh ya, dari awal ya Bu ya, kurang jelasnya. Ya sekarang makin parah sih. Mungkin karena sinyal juga Bu. Iya Bu. Padahal saya testing di sini menggunakan handphone bapaknya lancar banget Ibu. Bagus banget. Suara saya jelas banget Bapak Ibu ya. Sudah jelas Bu. Oh ya, sudah jelas sekarang ya. Cuman ini layarnya jadi begini aja. Layarnya putih aja. Iya, Nggak jalan. nggak jalan ini. Mau di close juga nggak ngerti gimana cara nge-close-nya ini, karena sudah loading dari tadi. Baik Bapak Ibu, kan sambil nunggu materinya itu lagi loading. Untuk link absennya di chat room itu ada para audiens yang sudah nanyain. Oh ya, untuk yang membagikan absensi, Ya, link absen. siapa Ibu? Ya, silakan Ibu Nurita bagikan link absensi di chat room itu. Coba saya buka ulang Google Classroom-nya. Bingung. Kayak apa aku diuji? Aku sudah itu di Zoom, di YouTube, di YouTube-nya. Nah, kemana sih Din ya? Kalau rumah sih Din nih. Di YouTube. Apa ini mati? Link untuk absensinya udah Ibu ya, Ibu Bapak? Iya itu, ya sudah di-share Bapak para audiens. Silahkan isi absensinya. Saya lanjutkan kembali, Ibu. Ya silahkan Bu. Oh ya. Nah jadi tadi saya buka lagi ya, karena belum tersimpan untuk Halo. posting. Halo. Apa? Halo? YouTube. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong mikrofonnya dimanfaatkan. Buku materi mau melanjutkan materinya. Tolong ya Bapak Ibu ya. Ya saya lanjutkan lagi Bu ya. Nah di sini, Oke Bu, silahkan Bu. ya. Nah di sini sudah edit materi Bapak Ibu ya. Kita edit lagi materinya karena tadi sempat terkendala dengan sinyal, jadi tidak bisa membagikan materi yang berasal dari YouTube. Nah jadi sebenarnya Bapak Ibu tinggal masukkan aja link YouTube-nya ke dalam sini YouTube ya. Jadi linknya aja yang Ibu Bapak salin. Nah karena kendala sinyal, jadi kita pakai dua ini aja Bapak Ibu ya, yang berdasarkan dari drive saya, kemudian dari file yang ada di komputer saya. Nah kalau sudah jadi begini, ini coba lihat bagian kotak di sebelah kanan, ada yang bertuliskan untuk. Nah jadi di sini diperuntukkan untuk siapa? Nah, karena berhubung yang kita buat ini baru satu kelas, nah nanti jika Bapak Ibu membuat ada beberapa kelas mata pelajaran, misalnya kelas IPA kelas 9A, 9B, 9C, 9D, nanti di sini ada pilihannya. Bisa diklik tanda segitiganya, kemudian dicentang aja mau dibagikan kepada siapa, kelas berapa. Misalnya kelas A, kelas B, atau kelas A dengan kelas D, atau kelas A dengan kelas D. Nah, boleh saja dipilih dengan cara dicentang Bapak Ibu. Nanti dibagikan kepada semua siswa. Maksudnya adalah semua siswa yang ada di kelas A atau di kelas D gitu Bapak Ibu. Ya, tidak semua yang ada di kelas A, B, C, D itu. Nah, tapi yang diperuntukkan saja untuk kelas berapa. Nah, untuk topiknya bisa Bapak Ibu buat. Misalnya topiknya bab 1 ya, Bapak Ibu. Nah, itu tergantung aja Bapak Ibu mau buat apa. Misalnya bab 1 tentang materi, bab 1 tentang latihan. Atau bab 1 tentang kuis misalnya bisa juga. Nah, di sini saya ambil materi ya Bapak Ibu. Nah, tentang materi, topiknya kita posting. Nah, postingnya bisa Bapak Ibu langsung posting. Bapak Ibu klik posting langsung muncul, atau bisa juga dijadwalkan. Misalnya mau dijadwalkan lusa misalnya ya, hari Selasa. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin belajarnya pas karena hari Selasa di kelas A dan B, bisa dijadwalkan di sini. Nah, dijadwalkan aja. Mau kapan aja boleh. Nah, di sini nanti tanggal keluarnya misalnya kita tetapkan tanggal 31 boleh, atau tanggal 31 besok. Nah, atau minggu depan juga boleh. Nah, tergantung Bapak Ibu mau jadwalkannya kapan. Jamnya juga bisa dijadwal ya Bapak Ibu mau jam berapa. Misalnya pas kena jam ngajar Bapak Ibu jam 9 pagi misalnya, boleh dijadwalkan jam 9 pagi langsung muncul di situ. Nah,
Tapi karena berhubung kita mau coba, kita langsung aja, nggak usah pakai jadwal ya Bapak Ibu ya. Kita langsung posting aja, posting di sini. Nah, posting. Siswa akan segera melihat materi di aliran mereka. Jadi di kelas yang ada di handphone mereka, langsung bisa lihat materinya. Nah, kita posting. Nah, sudah muncul Bapak Ibu tugas kelas kita, yaitu membaca materi. Nah, jadi anak-anak bisa lihat videonya, bisa lihat PDF-nya, bisa lihat ringkasan Ibu buat melalui dokumen, atau bisa melihat Excel mungkin, rekapan absen mungkin bisa juga di dalam sini. Nah, Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lain, ini materi, kemudian kita membuat tugas Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan apa ya? Google Form mungkin ya. Nah, jadi di sini kita buat judulnya tugas. Nah, tugas merangkum misalnya judulnya. Nah, tugas merangkum bab 2. Petunjuknya silakan Bapak isi apapun, misalnya silakan baca dan rangkum buku idaman halaman berapa gitu Bapak Ibu ya. Silakan baca dan rangkum materi bab 2 di halaman di buku idaman halaman 20. Nah, begitu bisa juga. Tambahkan foto bukunya juga bisa Bapak Ibu, atau begini aja juga bisa. Nah, ya. Tambah link. Nah, di sini kita kopikan linknya boleh. Nah, untuk poinnya. Kalau merangkum itu kan biasanya tidak ada nilai 100 Bapak Ibu ya. Mungkin kita paling maksimal kita kasih nilai 90 misalnya ya. Poinnya kita tetapkan 90. Jadi anak-anak bisa aja merangkumnya di buku catatan mereka masing-masing, kemudian difotokan dan dikirimkan. Dikirimkan ke tugas rangkuman kita yang telah kita buat ini Bapak. Jadi pernah saya bikin ya seperti itu. Tenggat waktunya, batas waktunya kita tentukan aja. Nah, tanggal 31 besok, waktunya misalnya jam 20.00. Nah, buat topiknya nih, bab 2, tugas. Kemudian tugaskan Bapak Ibu. Nah, tugaskan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak di handphone masing akan melihat bab 2 tugas kita bagikan di dalam Classroom. Jadi mereka nanti tinggal klik aja nih tugas merangkum bab 2, lihat tugasnya. Nah, nanti di sini mereka akan foto-foto yang mereka kirim kepada kita. Begitu Bapak Ibu ya. Nah. Nah, karena berhubung masuk menjadi anggota saya, nah agak susah jadinya Bapak Ibu. Saya bukakan aja ya Classroom yang sudah jadi punya saya. Nah, ini punya saya yang sudah jadi. Jadi ada beberapa siswa di kelas saya yang sudah masuk di sini. Jadi ada kelas 8A dan kelas 8B. Yang siswanya satu kelas itu ada 20 orang. 20 dan 21 orang. Nah, di sini. Ini kelas yang sudah jadi Bapak Ibu. Saya nggak ngajar SBK ya Bapak Ibu. Kemarin saya ada pelatihan juga di sekolah saya. Belajar menggunakan Google Classroom juga. Jadi saya buat dengan akun saya. Nah, dan saya membuatnya pakai mata pelajaran SBK kelas 8. Nah, ini untuk tenaga pendidik ini juga pelatihan juga di sekolah. Nah, ini untuk kelas 8A, IPA terpadu kelas 8A ini saya buka. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Untuk mengubah temanya ini bisa di sini Bapak Ibu. Ini ada pilih tema. Ya, pilih tema atau upload foto boleh juga. Kita pilih tema bisa. Kita buka mudah-mudahan lancar nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih tema apa aja yang sudah disediakan oleh Classroom-nya. Nah, mau tema apa aja boleh ya Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih tema kelas. Diklik di sini, di bagian biru. Nah, untuk upload foto, bisa juga Bapak Ibu ya. Pakai logo sekolah kita juga boleh. Mau pakai foto kelas kita, foto sekolah kita juga boleh. Mau pakai foto Bapak Ibu dengan murid-murid juga boleh. Nah, terserah saja. Pilih foto dari komputer, diklik. Nah, di sini. Nah, agak lelet Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, ini saya kemarin dibuat yang ini juga boleh. Terserah aja. Yang ini bisa juga. Coba yang ini Bapak Ibu ya. Open. Nah, proses upload foto dan kita pilih tadi. Nah, udah jadi Bapak Ibu. Karena resolusinya agak besar, jadi susah Bapak Ibu ya. Nah, bisa dipersiapkan aja, mau dipersiapkan. Nah, ini sudah paling besar ya. Sudah paling besar Bapak Ibu.
Nah, pilih tema kelas di pojok paling kiri bawah. Nanti keganti gini Bapak Ibu. Nah, nanti untuk tema. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pakai gambar apapun yang Ibu Bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh dilihat sedikit. Nah, gurunya ini saya masukkan ada Bapak Ahmad Syahidi, ini kepala sekolah saya. Jadi Bapak Ahmad Syahidi bisa langsung supervisi, mengontrol dan mengawasi kegiatan saya di Google Classroom Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau, ada kepala sekolah, ada guru-guru lain yang memantau, ya nggak apa-apa sebenarnya. Terserah Bapak Ibu saja. Nah, jadi di sini di siswa saya ada beberapa yang udah masuk. Nah, untuk tugas kelasnya coba kita lihat. Nah, tugas kelas nih topiknya udah banyak ya Bapak Ibu. Kemarin saya ada kasih tugas dan latihan. Nah, ini ada kirim video saya untuk bab 2 usaha dan energi dalam bentuk video. Kemudian tugas dan latihannya, tugas mencatat aja sih Bapak Ibu ya, supaya anak-anak tetap membaca bukunya. Jadi saya minta mereka untuk mencatat apa yang mereka telah baca gitu. Nah, di sini. Coba kita lihat ke sini aja. Nah, di sini ada saya buat link kantung tugas. Jadi anak-anak yang sudah mencatat bab 2, saya minta untuk mengirimkan foto hasil catatan mereka di link kantung tugas, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk petunjuknya, nah, petunjuknya di sini, saya minta anak-anak sebenarnya untuk mengumpulkan foto-fotonya di dalam Google Form. Saya sudah sediakan Google Form-nya, jadi anak-anak upload-nya di Google Form, Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata anak-anak masih banyak yang kesulitan untuk membuka formulir, Google Formulir, karena sinyal mereka di sana itu agak sulit ya. Jadi semacam kayak kalau buka itu blank gitu, tidak ada tulisannya, layarnya putih semua begitu. Jadi saya siasatin aja, mereka langsung kirimnya di luar aja, nggak usah pakai Google Form-nya. Nah, cukup di luar saja. Nah, untuk poinnya saya kasih 87 poin ya Bapak Ibu untuk catatan. Paling tinggi itu Bapak Ibu. Nah, untuk tugas siswanya, nah ini saya sudah serahkan kepada semua siswa, tapi yang mengirimkan ini cuma ada 6 orang. Yang bisa dinilai cuma 6 orang. Jadi dari 20 orang yang punya Google Classroom, mengikuti kelas saya, hanya 6 orang yang mengumpul tugas. Jadi banyak kendala sebenarnya Bapak Ibu. Karena siswa-siswa saya ini banyak yang di masa pandemi ini bekerja, mengikuti orang tuanya. Dan kemudian juga tidak punya dana untuk beli kuota, kemudian handphonenya juga tidak support, ya. Dan ada juga sih anak-anak yang memang kurang mau gitu mengikuti pelajaran saya. Nah, jadi di sini mereka mengumpulkan foto-fotonya Bapak Ibu ya. Nah, ada 3, ada 2, mengirimkan foto, ada 5 foto yang dikirimkan karena dia mencatatnya banyak, ada 6 juga. Nah, di sini kalau di sini ya tidak bisa dibatasi berapa foto yang mereka mau kirim. Kalau sinyalnya bagus dan banyak catatannya bisa aja dikirimkan lebih banyak foto. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ini bisa dinilai sudah. Coba saya lihat. Nah, ini saya kasih nilainya 75. Karena kurang tepat sasaran menurut saya, apa yang mereka catat. Begitu Bapak Ibu. Ya, di sini bisa kita lihat langsung. 75 dari 87. Nah, gitu Bapak Ibu untuk tugasnya. Kemudian, mau buat apa lagi Bapak Ibu? Untuk tugas kuis, ini berhubungan langsung dengan Google Form. Nah, di sini langsung muncul ya, blank quiz dengan menggunakan Google Form. Jadi kita tinggal klik aja blank quiznya. Kita buat quiznya mau 5, mau 10, tergantung Bapak Ibu maunya berapa. Disesuaikan aja. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah berpengalaman ya membuat quiz dengan Google Form. Nah, lebih hebat lagi daripada saya membuat quiz dengan Google Form. Jadi saya tidak kasih materinya di sini, cukup sampai di classroom aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, untuk yang lainnya, pertanyaan singkat nih biasanya Bapak Ibu ya sebelum memulai kegiatan mau post test, pre-test gitu Bapak Ibu. Pertanyaannya apa? Misalnya, apakah kalian mengetahui tentang gerhana matahari misalnya? Nah, itu kan semacam pre-test ya Bapak Ibu, menggali pengetahuan mereka di awal gitu. Nah, bisa juga. Jadi bisa disetting semua, settingannya sama aja seperti kita membuat latihan-latihan yang lain. Nah, untuk nilainya, nah, untuk nilai itu ketika Bapak Ibu klik nilai, di situ nanti ketahuan. Nah, banyak yang tidak ngumpul sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada yang ngumpul sudah dan saya nilai. Nah, sudah ketahuan di sini. Ada beberapa tugas yang saya kirim, tapi ternyata anak-anak tidak mengerjakan, ada juga. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ada bisa digunakan untuk anak-anak yang memang memiliki handphone yang memadai. Ya mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu ya mengenai tugas
mengenai materi tentang membuat kelas dengan Google Classroom sampai ke tugas kelas dan menambahkan anggota. Mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ibu. Ya, halo. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan untuk Ibu membimbing teman-teman untuk pertanyaan. Akan Ibu Rusida Ulfa sebagai moderator. Baik, Ibu Maulidia, terima kasih kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah berkenan hadir pada hari ini. Setelah kita mendengarkan materi dari Pi, materinya sangat luar biasa, dan saya harapkan untuk Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Sofi, kami persilahkan untuk bertanya 3 orang untuk penanya langsung. Nanti kalau sisanya masih ada waktu, boleh di room chat kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Sofi. Ayo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bapak Saldan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Halo Bapak. Bu. Buka saja Bapak, mikrofonnya buka saja Bapak. Kalau ada yang ingin bertanya silakan aktifkan mikrofonnya. Atau Ibu Julaiha atau Bapak Robi, silahkan yang ingin bertanya. Sambil menunggu para audiens yang ingin bertanya, Ibu Sofi, ini saya ya yang mau tanya, boleh? Boleh. Bu Sofi. Ya. Ini kan misal ya, anak-anak itu kan ngirim tugas. Terus kan nanti tugasnya itu, hasilnya itu bisa di-download ya Bu Sofi ya? Bisa di-download atau cuma gimana tersimpan? Oh iya. Ya Bu Sofi, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kirim tugas, kalau mengirimnya melalui Google Classroom dan menggunakan Google Form gitu Bapak Ibu ya, itu bisa di-download. Oh, enggak. Ya, kalau misalnya menggunakan Google Form ya Bapak Ibu ya, coba saya lihat slide. Nah, di sini kalau menggunakan Google Form bisa di-download Bapak Ibu, seperti kita mau melihat hasil absensi dari para peserta itu bisa di-download dengan membuka bagian hijau yang ada di sebelah kanan atas. Diklik dulu responnya. Ya, Bu. Diklik dulu responnya, kemudian coba saya buka dulu ya di sini ya. Link kantung tugas. Kemudian nah, gitu Bu ya. Saya buka link kantung tugas saya yang anak-anak ada mengirimkan via Google Form ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah muncul di sini formulir. Kemudian respon. Klik respon yang ada di sini. Nah, jadi ada 11 anak yang sudah mengumpulkan tugas kepada saya. Nah, kalau mau mendownload nilainya di sini Bapak Ibu nih ada tanda warna hijau sebelah kanan atas. Nah, di sini. Karena berhubung tugas saya ini kan tidak menggunakan Google Classroom, ini cuma ngumpul-ngumpul gambar aja. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kecuali Bapak Ibu ini bentuknya pertanyaan atau soal ABC yang langsung ada jawabannya gitu Bapak Ibu. Coba saya buka lagi yang ada nilainya. Yang ini loadingnya lama Bu. Minta akses untuk pengubahan. Coba saya lihat di sini ya apakah ada itu. Nah, ini responnya.
Ini bisa di-download Ibu Bapak ya. Nah, jadi pertanyaan anak-anak ini sudah bisa dilihat di sini soal jawaban-jawabannya. Kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk Google Form yang ada A, B, C, D-nya, pilihannya atau pilihan ganda, kemudian dikasih kunci jawaban, yang otomatis langsung keluar poinnya, itu bisa langsung kelihatan Ibu Bapak ya, nilai-nilainya di spreadsheet-nya ini. Nah, di spreadsheet ini. Langsung bisa di-download. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya di Google Classroom-nya di sini, Ya, Bu. kalau yang di sini nilai ini, nah ini nggak bisa di-download, cuma bisa dilihat Bapak ya. Nah, kalau di Quizzes bisa, di Oh Quizzes. iya, Bu. Nah, kalau di Quizzes bisa. Kalau di sini, Kalau di kuis. kalau di sini ini cuma bisa kita melihat apa ya, kayak model buku nilai kita lah, buku nilai kita aja, nggak bisa di-download. Nah, jadi sebenarnya paling Baik, enak Bu. itu bikin soal itu yang bentuknya pilihan ganda atau jawaban singkat atau apa ya, semacam pertanyaan esai yang jawabannya pasti gitu Bapak Ibu ya. Yang poinnya bisa langsung ditetapkan. Kalau cuma sekedar ngumpul catatan, ngumpul resuman, itu susah kita mau bikin nilainya. Walaupun sudah bisa kita tentukan di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita buat soalnya di Google Form, itu lebih gampang mendownload nilainya. Gitu Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, ada lagi Ibu? Ya, ini Bu Sophie ada pertanyaan di room chat dari Bapak Saldan Rustaini. Pertanyaannya, apakah penggunaan ruang kelas, penggunaannya sifatnya permanen atau diperbaharui setiap waktu? Terima kasih. Iya. Maksudnya Jadi, itu Bu, ya permanen atau bisa diperbaharui, maksudnya itu penggunaan ruang kelasnya. oh ya, oke. Jadi untuk classroom itu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah buat, itu udah otomatis permanen. Cuma bisa diganti dan diedit nama kelasnya, gitu aja. Jadi kalau misalnya siswanya sudah lulus atau naik ke kelas, kita bisa hapus nama siswanya di dalam kelas kita, kemudian kita ganti dengan nama-nama siswa yang baru lagi. Jadi cukup menggunakan kelas yang itu aja. Jadi sifatnya permanen gitu. Nah, untuk pembaharuannya ya otomatis kalau di handphone ya pakai aplikasinya ya aplikasi pembaharuan terus ya Bapak Ibu, bisa per bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi selama saya pakai Google Classroom selama beberapa bulan ini sih belum ada pembaharuan. Jadi masih tetap yang sama. Cuman kalau kita menghapus kelas yang sudah kita buat itu saya belum pernah coba sih dan belum pernah bisa untuk menghapus kelas yang sudah saya buat. Contohnya tadi kayak SBK tadi Bapak Ibu ya. Nah, coba saya share screen. Mana ya? Nah, ini. Halo? Iya, Bu. Ya. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini saya share ya. Nah, jadi di sini saya berapa kelas? Oh, masih loading ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah muncul. Jadi saya punya beberapa kelas. Ada tenaga pendidik, kelas tenaga pendidik, kemudian ada kelas SDK. Ini yang coba-coba kemarin. Kemudian ada kelas IPA terpadu, kelas A dan kelas 8B. Nah, ada dua kelas yang saya buat untuk coba-coba karena ada pelatihan di sekolah saya, yaitu ada kelas SDK dan kelas tenaga pendidik. Maksudnya saya buat pengennya kalau sudah dibuat dihapus gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya saya udah coba berkali-kali untuk masuk kelas yang ada ini, tapi ternyata tidak bisa. Cuma bisa diganti namanya saja dan bisa dijadikan yang lain gitu. Siswanya kita ganti dengan yang baru, yang ada yang sudah lama kita hapus. Begitu Bapak Ibu. Jadi sifatnya kalau sudah dibuat ya udah permanen. Cuma bisa kita ganti-ganti aja nama kelasnya. Misalnya tahun ini kita ngajar IPA. Kemudian tahun berikutnya kita disuruh oleh atasan untuk mengajar matematika misalnya. Bisa aja kelas yang ada itu kita edit namanya, kita ganti, diedit, kita klik tanda titik 3 yang di kelasnya, kemudian kita edit. Nah, kita ganti namanya di sini Bapak Ibu menjadi misalnya kelas matematika. Nah, matematika kelas mata pelajarannya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Nah, untuk anggota siswanya yang sudah kita hapus. Nah, di sini kita ganti aja di sini. Anggotanya misalnya kita ganti ya tahun pelajaran baru. Anggotanya yang ini kan Bapak Ibu ya, kita mau hapus misalnya. Nah, hapusnya begini. Jadi anggota kita ini ada tanda titik 3. Ini sudah. Nah, dipilih aja. Coba dipilih. Oh, nggak bisa ternyata. Kemarin saya bisa nyoba untuk menghapus. Nah, dikeluarkan. Nah, di sini Ibu Bapak ya. Nah, saya mau misalnya mengeluarkan Salsabila 10. Di sini ada tulisannya tindakan. Klik aja, kemudian keluarkan Bapak Ibu. Otomatis siswa yang ada, yang sudah lama, yang sudah naik kelas atau sudah lulus, itu bisa dikeluarkan otomatis oleh Google Classroom-nya. Asal kita klik keluarkan. Kemudian kita ganti dengan siswa yang baru lagi. Nah, dengan cara mengundang siswa yang baru dengan mengirimkan kode kelas kita yang ada atau mengirim salinan tautan link yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi kembali lagi kita harus menyalin link undangan atau
menulis kode kelas dan kita bagikan ke WA grup anak-anak. Begitu Bapak Ibu. Apakah masih putus-putus Bapak Ibu? Suara saya masih putus-putus? Halo? Sedikit Bu, Dengar lah, putus-putus. sedikit dengar. Jelas apa tidak tadi yang saya sampaikan? Gimana Pak Saldan? Ya, jelas. Oh. Ada kok dengar. Gimana Bapak Sadar? Gimana Pak? Jelas Pak tadi Oh, Pak? yang disampaikan ya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami, dimengerti tentang yang mungkin bisa ada yang berubah ke apa kelasnya tadi kan, ditambah atau dikurang siswanya yang masuk dalam kelas tersebut. Kemudian juga untuk yang misalnya tadi kita mengajar pelajarannya sebelumnya misalnya ada pelajaran tambahan, berarti kita juga bisa tadi kolom isiannya ya, otomatis gitu ya. Ya. Satu lagi Bu Sophie ada pertanyaan Bu di room chat. Ini dari Ibu Khairia. Anak tidak mempunyai email, bagaimana cara mengatasinya? Apakah email itu harus wajib dipunyai si anak untuk masuk Google Classroom kayaknya nih Bu? Oh ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi namanya email Ibu ya, zaman sekarang itu wajib sekali punya masing-masing satu. Kita aja kalau anak sudah punya handphone, itu otomatis pasti punya email Ibu Bapak ya. Nah, kalau misalnya anak-anak itu sudah menggunakan handphone untuk main game, itu otomatis juga pasti menggunakan email. Karena dia tidak bisa mendownload game online atau aplikasi-aplikasi untuk handphonenya kalau tidak punya email. Karena Play Store itu pasti minta email kita. Nah, akun email kita untuk semacam untuk notifikasinya lah, gitu, pemberitahuan. Nah, jadi email itu mau di bagaimanapun pun ya, itu wajib hukumnya bagi kita sebagai pengguna jasa online gitu lah. Nah, jadi apapun yang sifatnya online otomatis harus punya email. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, ya otomatis anak-anak harus mendaftarkan emailnya dulu. Kalau tidak punya email tidak bisa Bapak Ibu, karena itu hukumnya wajib. Semua pakai email. Nah, jadi walaupun ibaratnya kita bagikan linknya kita ke WA grupnya siswa, tapi kalau siswanya tidak punya email, ya tidak bisa mereka bergabung sama kita di kelas kita. Gitu. Jadi pakai WA pun, pakai Telegram atau pakai TikTok yang anak-anak sekarang suka, kemudian apapun ya itu, otomatis pasti minta email. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi hukumnya wajib. Jadi untuk mensiasati anak-anak yang tidak punya email ya itu tidak bisa ya, otomatis anak-anak harus dibimbing untuk membuat email baru. Dan yang pastinya harus punya fasilitas seperti handphone ataupun laptop gitu. Ya Bu Sophie, ini tambahan Bu Sophie, tambahan dari Bu Hairia, katanya emailnya itu Gmail apa Yahoo apa sama saja? Gmail apa Yahoo katanya? Oh iya. Nah, yang pakai emailnya Bu. Iya, baik Bu. Jadi kalau untuk email, penggunaan emailnya karena Google Classroom itu kerjasamanya dengan Gmail Bapak Ibu ya. Dan sekarang juga sedikit sekali orang-orang yang menggunakan Yahoo Mail. Nah, jadi orang lebih tertarik dengan menggunakan Gmail, dan Gmail ini juga tertaut kepada aplikasi-aplikasi online yang lain gitu. Jadi otomatis anak-anak nanti kita bimbing, dikasih petunjuk untuk membuat email di Gmail saja. Selain lebih mudah, juga bisa digunakan untuk pemakaian yang lain. Nah, apapun itu, misalnya Ibu Bapak tidak mau menggunakan Google Classroom atau mau menggunakan Edmodo atau mau menggunakan Canva, itu emailnya bisa email Gmail Ibu. Nah, lebih gampang juga bikinnya, lebih cepat gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kurang jelas? Jelas Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti yang bagusnya itu pakai Gmail ya Bu ya? Iya. Daripada Yahoo. Ya, karena selama ini juga kalau zaman sekarang ya, selama berapa tahun ini ya saya kerja? Sekitar 5 tahunan belakang ini, orang lebih banyak dan lebih suka menggunakan Gmail ketimbang email. Karena lebih mudah juga, lebih cepat juga kalau misalnya ada pemberitahuan apa, itu Gmail lebih cepat notifikasinya masuk. Begitu Ibu. Ya, baik Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung atau kolom chat, atau ini kan waktunya Bu sudah jam 12:21, apa kita akhiri saja? Atau ada masih yang ingin bertanya? Gimana Ibu Maulida? Ya, Ibu Rusida Ulfa. Ya, ya Ibu Rusida. Ini waktunya udah molor kan? Untuk durasi, ya, kalau untuk, ya kita dari undangan kita, karena sudah memenuhi 3 pertanyaan, bisa kita hari ini. Mungkin sebagian besar kawan-kawan hampir menggunakan Google Classroom ya sehari-harinya mengajar, dan ini untuk menambah lagi wawasan kita atau kemampuan kita dalam mengolah
Jadi mungkin untuk yang selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan di pertanyaan yang lainnya di chat pribadi atau di WA grup kawan-kawan, karena ini sebagian besar adalah dari kelompok kita ya, PKO 20 ya, karena ini adalah 20A ya, PKO 20A. Bagaimana Ibu Sophia hari ini? Sudahkah kita melakukan penutupan aja ya sama kawan-kawan yang lainnya? Alhamdulillah kalau sudah bisa Iya. diterima dengan baik apapun yang saya Oke. sampaikan. Ibu Sophia ini, baiklah kawan-kawan, untuk kegiatan kita hari ini kita sama-sama mengucapkan amin kegiatan PKO 20A pelatihan daring untuk membuat kelas yang diberikan oleh Ibu Sopiarini SSI dari MTS 3 Banjar dan moderatornya adalah Ibu Rusidia Ulfa dari MAN, dan kepada teman-teman PKO kelompok 20A, terima kasih atas partisipasinya, dan teman-teman Bapak Ibu yang sudah tergabung mengikuti pelatihan kita webinar hari ini, terima kasih. Semoga ada kita semua. Baiklah, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu dipersilakan untuk lead keluar dari sini. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Syaldan. Terima kasih kembali. Ya, Ibu Dewi, terima kasih. Nanti malam gabung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi 20C Dulu ya. ya. Assalamualaikum. Tolong absennya Waalaikumsalam Bapak. Bapak Syaldan. Tolong ya. Bapak Ibu silakan absennya di sini ya. Bu Rosida. Itu ada yang minta share spreadsheet apa ya? Bu Rosida. Absensinya ya Bu ya? Mungkin absensi ya? Oh, spreadsheet absensi. Sudah di screenshot kan? Ya. Kayaknya absensi Bu itu. Hasil absensi. Oh iya. Yang pegang absen siapa tadi? Sudah terekam, sudah masuk di Kemarin itu